Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farisi, NIM D400 190 013 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan motor sinkron dan asinkron untuk memenuhi ujian akhir semester pada semester 4 ini. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron atau motor sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Motor asinkron atau yang kita kenal yaitu motor induksi adalah motor listrik AC di mana arus listrik di rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet dari stator berliku. Oleh karena itu, motor induksi dapat dibuat tanpa sambungan listrik ke rotor. Rotor motor induksi dapat berupa tipe lilitan atau tipe sangkar tupai. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip kerja motor sinkron: pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik atau AC membangkitkan fluksi medan putar stator, dan suplai listrik searah atau DC membangkitkan medan rotor. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Prinsip kerja motor asinkron. Motor induksi atau asinkron menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya gerak listrik diinduksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor. Komponen motor sinkron dan asinkron. Kedua motor ini memiliki sama-sama komponen, hanya berbeda dari fungsinya. 1. Rotor. Rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Untuk rotor motor asinkron, rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slot paralel. Dan komponen yang selanjutnya yaitu stator. Stator motor sinkron menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Stator motor asinkron, stator yang dibuat dari sejumlah stampings dengan slot untuk membawa gulungan 3 fasa. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. Analisa rangkaian star delta pada motor sinkron dan asinkron. Untuk motor sinkron menggunakan rangkaian delta memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga slip yang dihasilkan yaitu 0%. Sedangkan motor induksi atau asinkron memiliki slip sehingga kurang efisien. Daya yang dihasilkan motor sinkron menggunakan hubung delta lebih besar dan arusnya, sedangkan menggunakan hubung star lebih kecil dayanya yang terpakai dan arusnya. Oleh karena itu, motor sinkron sangat cocok menggunakan hubung star daripada hubung delta. Dan kedua, penggunaan motor induksi lebih baik dikombinasikan rangkaiannya. Maksudnya dikombinasikan ialah saat starting menggunakan hubung star dan saat running menggunakan hubung delta. Tujuannya saat starting menghindari lonjakan RPM dan saat running memiliki kecepatan yang tinggi dan konstan. Rumus motor sinkron dan asinkron. Untuk mencari kecepatan sinkron yaitu NS sama dengan
120 kali frekuensi per daya per kutub atau pole. Dan slip motor, untuk slip motor ini digunakan hanya untuk motor asinkron karena memiliki slip, sedangkan untuk motor sinkron tidak mempunyai slip atau 0%. Untuk mencari slip ialah NS kurangi NR per NS kali 100%. Dan daya ini ada dua versi, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Untuk mencari daya satu fasa yaitu tegangan kali arus kali cos theta, dan untuk tiga fasa ditambahkan akar 3, yaitu akar 3 kali tegangan kali arus kali cos theta. Dan untuk mencari arus sama, ada yang satu fasa dan tiga fasa, yaitu arus sama dengan daya per V per tegangan kali cos theta, dan tiga fasanya yaitu arus sama dengan daya per akar 3 kali tegangan kali cos theta. Untuk mencari daya output motor yaitu V output sama dengan akar 3 kali tegangan kali arus kali efisiensi kali cos theta. Untuk mencari efisiensi daya motor ialah efisiensi sama dengan V output per P in atau daya awal kali 100%. Contoh soal motor sinkron dan asinkron. Motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW dengan tegangan 500 volt dan arus 30 ampere dan cos P-nya 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan A hitung daya input, B efisiensi motor dan losses motor, C putaran motor dan slip yang terjadi, D torsi beban penuh dan torsi maksimum. Diketahui P outputnya 10 kW, cos P 0,75, N-nya N rotor 1460 rpm, tegangan 500 volt, frekuensi 50 Hz, resistansi 1 ohm, arus 30 ampere, pole atau kutub 4 pasang kutub, dan reaktansi 4 ohm. Penyelesaiannya yaitu A menghitung daya input, P in sama dengan V kali I kali cos sama dengan 500 kali 30 kali 0,75 dengan jawabannya 11,25 kW. B menghitung efisiensi motor dan losses motor yaitu efisiensi kali 10 kW per 11,25 kali 100% dengan efisiensinya 88,88%, dan losses motornya 11,25 kurangi 10 sama dengan 1,25 watt. C menghitung putaran motor dan slip yang terjadi, NS sama dengan 120 kali frekuensi per pole atau kutub, 120 kali 50 per P per pole dan kutubnya itu 4 sama dengan 1500 rpm. Kecepatan slip NS N stator kurangi N rotor sama dengan 1500 kurangi 1460 sama dengan 40
slipnya 40/1500 kali 100% dan hasilnya 2,67% slipnya. D. Torsi beban penuh dan torsi maksimum, yaitu pertama 2 kali slip kali resistansi per reaktansi, yaitu hasilnya 0,013 Nm, dan Tmax torsi maksimum resistansi per reaktansi kali 2 plus slip kali 2 dengan hasilnya 0,06363 Nm. Pengaplikasian motor. Pada perindustrian, penggunaan motor induksi menggunakan hubung start dan delta. Untuk starting menggunakan hubung start untuk menghindari lonjakan RPM tinggi, dan hubung delta untuk running untuk mendapatkan RPM tinggi dan konstan. Untuk motor sinkron dalam industri dikarenakan dalam rangkaian contoh pengawatan motor 3 fasa menggunakan saklar TPDT, menggunakan mesin motor yang tidak terlalu berat, jadi cocok menggunakan motor sinkron. Dan apabila motor yang digunakan tidak motor sinkron, maka dalam rangkaian tersebut akan terjadi error atau tidak bisa digunakan dengan stabil. Dan untuk motor sinkron, motor asinkron atau induksi dalam industri dikarenakan dalam dunia industri skala menengah dan besar biasanya menggunakan motor induksi 3 fasa yang mempunyai variabel atau rentang daya mulai dari belasan hingga ribuan watt. Serta motor induksi 3 fasa memiliki efisiensi daya yang tinggi dan daya putar yang kuat dan stabil. Contoh rangkaian asinkron, rangkaian kontrol konvensional, dan konversi ke PLC digunakan dalam mesin berat, jadi cocok menggunakan motor induksi yang mana kuat dalam memproses daya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.